Ya Allah, saya percaya mereka adalah hamba-Mu, mereka ciptaan-Mu, mereka milik-Mu. Mereka ada di sini bukan karena mereka lebih hina dari yang lain, tapi mereka ada di sini. Ini semua ada maksud Tuhan, supaya di lain waktu mereka dapat merasakan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka butuh keselamatan. Mereka butuh pengampunan dosa. Mereka butuh, ya Allah, kebaikan-Mu. Karena amal saleh kami tidak cukup untuk menebus dosa kami. Amal saleh kami pun tidak bisa kami anggarkan untuk kami bisa menyogok Tuhan. Bahasa tae. Karena kami tahu kami semuanya orang yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Kami butuh pengampunan. Kami butuh pengampunan. Karena itu kami berdoa. Kami berdoa terus hamba-Mu, berdoa buat mereka supaya Allah Engkau menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Saya percaya hanya lewat penebusan Yesus Kristus, hanya lewat darah dan lewat bilur Yesus mereka menang dan selamat. Semangat terus menginjili seluruh makhluk, semangat menebar doktrin kepada orang yang sudah memiliki agama, terlihat antusias dalam mengabarkan Injil. Siapa lagi yang mempunyai kemampuan seperti yang nampak pada layar sahabat saat ini, berkemampuan menebarkan keyakinannya dengan cara menjual omongan yang sangat spektakuler, memiliki strategi marketing dengan ucapan-ucapan yang terstruktur dan terorganisir, melesat cepat dan tepat, menghalalkan segala cara walaupun sebenarnya melanggar aturan di negeri tercinta ini, yaitu Indonesia, nekat tanpa berpikir panjang, yang penting asal laku. Siapa lagi yang gak kenal dengan segala kemampuannya tersebut? Mari, bersama kita saksikan, Pendeta Risuli Lubis jualan obat. Karena saya percaya Tuhan Yesus, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh kebaikan-Mu lah mereka memperoleh hidup yang kekal. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya enggak? Karena kekuatan kami tidak mungkin bisa menyelamatkan kami, kebaikan kami pun terbatas, bahkan amal saleh kami kurang. Kami butuh keselamatan lewat penebusan, lewat Yesus Kristus Tuhan. Membangun narasi yang dibumbui dengan racikan tipu daya dan ada maksud-maksud tertentu dari tingkahnya, terus berusaha mempengaruhi tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah, meluncurkan kalimat-kalimat kristenisasi yang sangat kental secara beruntun. Kemudian sang pendeta terus-terusan memberi penghiburan kepada para perempuan berkerudung tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa para perempuan tersebut diam dan tanpa membantah sama sekali dengan apa-apa yang diucapkan oleh Pendeta Risuli Lubis? Dugaan yang pertama, mungkin para perempuan tersebut bisa jadi nggak sadar dan nggak ngerti dengan apa yang diucapkan oleh sang pendeta. Dugaan yang kedua, mungkin para perempuan tersebut berpikir, orang ini jualan apa ya? Dan dugaan yang ketiga, para perempuan tersebut menahan tawa karena melihat ketampanan sang pendeta. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Saya berdoa Tuhan buat mereka semua. Kau hidupin mereka di sini. Kau pimpin mereka di sini supaya mereka dapat hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Karena mereka adalah milik-Mu. Aku memberkati mereka Tuhan. Berkati ibu ini, berkahi dia. Berkahi dia di dalam nama Yesus. Berkahi dia. Berkahi ibu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Berkahi dia, berkahi dia. Berkahi anak ini di dalam nama Yesus. Anak ini Tuhan berkahi di dalam Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, berkah mengalir atas mereka. Terusus mereka sudah mengalami Yesus. Mereka sudah menerima keselamatan dari Yesus.
sekali waktu nanti mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan mereka, yang mengucilkan mereka, yang menjelek-jelekan mereka, tapi mereka tetap menang dalam tantangan. Mereka tetap adalah milik-Mu Yesus, karena kami percaya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya. Amin. Gimana Bu? Sehat? Beginilah cara kerja misionaris yang hendak melakukan segala cara demi mempengaruhi orang-orang supaya bisa ikut ke dalam keyakinan sang pendeta. Di awal-awal pendeta Risuli Lubis membawa nama Allah dan mengatasnamakan Yesus, tetapi terdengar sangat aneh. Ketika di penghujung penghiburannya tersebut, sang pendeta terang-terangan mendeklarasikan nama Yesus sebagai Tuhannya di hadapan para perempuan berkerudung tersebut. Nah, nggak bahaya tak orang seperti ini? Maka dari itu, saya menghimbau para sahabat beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari misi-misi seperti yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis ini ya. Tampak di layar sahabat saat ini, terlihat suasana diskusi antara pendeta Risuli Lubis dengan beberapa orang di kediaman tersebut. Ada apa ini? Baiklah sahabat beriman, sekarang mari kita lanjutkan. Tontonin kegiatan pendeta Risuli Lubis dalam misi belusukan ke rumah penduduk, yang saya duga, kediaman tersebut, dihuni oleh keluarga muslim. Nah, mari kita simak, tipu daya apa lagi, yang akan dilakukannya. Cus, langsung ke TKP. Hukum itu berlaku ketika orang hidup. Sekarang saya mencuri, merampok, oke. Besok ditangkap, sudah mati, mana mungkin dihukum lagi. Sama seperti hukum ikatan suami istri. Tidak boleh bercerai, tapi kalau mati boleh dong, kan udah bercerai. Yang bercerai kan bukan manusia, kematian kan. Makanya kalau kita kan ada itu, kalau orang pernikahan itu dikasih tahu kalau mau hidup mati ya gini. Terus nanti pas diberkahinya itu kan dibilang kamu bukan lagi dua tapi satu. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa. Oh, mau cerai apapun hukum pun nggak boleh aja. Nggak boleh. Semua agama melarang perceraian. Hah? Semua agama. Enggak, kalau di Islam boleh. Kalau Islam Boleh. halal, Makanya tapi ada di pengadilan muka agama Allah. Islam kan. Iya. Boleh bercerai. Perceraian dibenci oleh Tuhan, tapi diperbolehkan. Iya. Jadi kan itu menurut saya kan ambigu ya. Kabur. Ini kan lelucon sudah basi. Contoh ya, babi itu haram. Tapi kalau terpaksa di tengah hutan nggak ada makanan boleh. Jadi kan ambigu lagi. Nah, jadi kalau kita nggak boleh, kalau boleh gitu aja. Masalah Siapapun itu masalahnya, tetap dipertahankan. Dipertahankan. Walau tak tahan. walaupun tak tahan, harus ditahan. Mati aja. Hah? Timbang susah payah, menang apa lagi? Jadi kalau kita nggak boleh, kalau boleh gitu aja. Masalah Siapapun itu masalahnya, tetap dipertahankan. Dipertahankan. Walau tak tahan. walaupun tak tahan, harus ditahan. Mati aja. Hah? Astaga. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Artinya kalau ada ajaran berarti kan memberikan peluang. Ya puji Tuhan lah, alhamdulillah kalau kalian nggak bercerai. Tetapi itu ada peluang gitu. Kampret. Nah, sudah jelaskan sahabat, jika kita dengar dari perbincangan antara pendeta Risuli Lubis dengan penghuni rumah tersebut, saya yakin penghuninya beragama Islam. Analisisnya, ketika sang pendeta menjelaskan tentang ajaran Islam, dalam hal ini membahas tentang perceraian ya, pendeta Risuli Lubis hendak mempelintir dan memberikan penilaian tentang ajaran Islam, yang katanya, ajaran tersebut ambigu. Tetapi alhamdulillahnya, si penghuni rumah cerdas dalam menjawab, dan mampu mematahkan argumentasi dari sang pendeta. Itu kegagalan yang pertama dari sang pendeta. Nggak berhenti di situ, alhamdulillahnya lagi, si penghuni rumah menyatakan hal yang tak terduga. Beliau berucap, Jadi kalau kita nggak boleh, kalau boleh gitu aja. Masalah Siapapun itu masalahnya, tetap dipertahankan. Dipertahankan. Walau tak tahan. walaupun tak tahan, harus ditahan. Mati aja. Hah? Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Mati aja. Hah? kalau perceraian di Kristen itu dilarang, walau di dalam pernikahannya sudah nggak sehat,
Tetap nggak boleh cerai. Spontan si penghuni rumah tersebut mengatakan, mati ajalah. Nah, pendeta Risuli Lubis langsung terjungkal, dan gagal maning. Pripin tidak dapat nilai. Kamu sih gagal maning. Hah? Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.